Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia tahun 2022, Perumahan Taman Sukoasri, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengadakan berbagai macam kegiatan. Di antaranya yang tidak kalah penting adalah Malam Tirakatan sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa ini. Pada Malam Tirakatan, tanggal 16 Agustus tahun 2022, pukul 21.30 pidato mengisi kemerdekaan disampaikan oleh Novendri Yusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Opa sebagai pelaku sejarah. Yang saya hormati Ketua RT 26. Dan yang saya banggakan Ketua Panitia 17 Agustus serta warga, generasi muda, dan ibu-ibu, bapak-bapak, serta karang taruna, putra-putri kita semua. Pada malam penuh hikmah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir dalam rangka syukuran rangkaian acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Hadirin sekalian yang saya cintai, khusus generasi muda, di tanganmulah nasib bangsa ini. Sebagai bangsa yang memiliki banyak ras, suku, budaya, hingga agama, tentu perbedaan tidak lagi menjadi hal yang asing bagi kita. Perbedaan bisa menjadi suatu hal yang merugikan, akan tetapi juga bisa menjadi kekuatan yang menguntungkan, tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Tak terkecuali adanya perbedaan itu di lingkungan kita, Perumahan Taman Sukoasri yang kita cintai ini. Adanya perbedaan akan lebih baik jika kita bisa menyikapinya dengan positif. Salah satunya adalah dengan menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Ketika kita menerima dan menghargai adanya perbedaan, maka kita bisa bekerja sama dan bersatu menjadi satu kesatuan. Pada Malam Tirakatan, dalam pidatonya Novendri Yusdi menyampaikan, berbeda dengan ketika kita tidak bisa menerima dan menghargai adanya perbedaan, maka kita akan mudah terpecah belah dan tentunya sulit untuk bersatu setidaknya dalam rukun tetangga. Dulu para pejuang bisa mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan karena mereka bersatu tanpa melihat adanya perbedaan. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan budaya tentang menghargai perbedaan, supaya lingkungan kita menjadi semakin guyup dan tidak mudah terpecah belah dalam keharmonisan bersosialisasi di lingkungan perumahan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Insinyur Soekarno. Menurut Novendri Yusdi, pemuda saat ini menjadi bahan perbincangan di semua kalangan masyarakat, yang mana berkaitan dengan perannya sebagai generasi penerus bangsa. Pemuda juga digambarkan sebagai seseorang yang memiliki semangat tinggi, bertenaga dan berintelektual. Pemuda memiliki peran yang besar bagi perubahan-perubahan sosial di lingkungannya dan sering disebut sebagai agen of change. Agen perubahan, sebagai agen perubahan, dengan sikap kritis dan semangatnya, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan suatu gerakan perubahan sosial, misalnya dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari ketidaksesuaian kebijakan pemerintah karena seringkali kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Novendri Yusdi memberikan ilustrasi, ketika kita bermimpi ingin menciptakan bangsa ini gemah ripah lojinawi, lalu kita berkata, wah, impian saya terlalu tinggi dan saya tidak punya kemampuan untuk itu. Lalu kita memperkecil impian, kalau begitu lingkungan Taman Sukoasri saja, namun merasa ada kendala, rasanya tidak mungkin. Jadi yang terbaik dilakukan adalah merubah diri sendiri secara sikap. Jika kita mampu melakukan, bukan tidak mungkin anggota keluarga akan mengikuti. Jika anggota keluarga melakukan perubahan, secara otomatis berpengaruh pada lingkungan. Bukan tidak mungkin Indonesia akan berubah sesuai dengan tujuan bersama. Novendri Yusdi mempertegas.
jadi dimulai dari diri sendiri. Contoh lain adalah, dengan memperbaiki lingkar diri, lingkar keluarga akan mengikuti, lingkar sosial akan berpengaruh, lingkar alam semesta dan lingkar pencipta secara otomatis akan lebih mudah dicapai. Dalam menjalani kehidupan, seseorang harus memperhatikan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Tiga perkara ini bernilai ibadah dan merupakan misi kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hari ini sudah 77 tahun kita merdeka dari penjajahan bangsa asing. Negara kita mengalami banyak perkembangan dan lika-liku dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Seharusnya, peringatan hari kemerdekaan ini dapat dijadikan momen untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan. Kemudian mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita di zaman perkembangan teknologi, mau tidak mau perubahan akan terjadi setiap hari. Kehadiran teknologi telah mengubah sebuah tatanan, semakin cepat dan memberi nuansa baru dalam setiap sendi kehidupan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang harus dilakukan supaya tidak tertinggal dan dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut? Siapa yang ikut serta dalam arus perkembangan teknologi, akan mendapatkan efek positif, tetapi yang tidak bisa akan tersingkirkan. Sebagai seorang manusia ada tiga hal yang bisa kita pertahankan dan tak tergantikan di era perkembangan teknologi. Tiga hal tersebut adalah kreativitas, inovasi, dan hubungan baik. Pekerjaan yang berhubungan dengan otomasi satu persatu akan hilang dengan adanya teknologi. Tetapi tiga hal tersebut tidak akan pernah dapat digantikan oleh mesin. Demikian pidato mengisi kemerdekaan oleh Novendri Yusdi. Sambil menunggu hadiah peserta jalan sehat dihibur dengan elektron tunggal. Tokoh masyarakat Sumiyar HS, berharap semoga event ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, dan semoga kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan bukan hanya pada hari kemerdekaan saja, tetapi juga pada hari-hari besar lainnya seperti peringatan perayaan hari besar agama, dengan harapan bahwa kegiatan-kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan meriah, marah dan mampu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga, serta menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan warga perumahan. Bapak Ketua RW mohon ke depan Pak. Pak RW, nomornya disediakan Pak RW. Warga RW 07 yang berbahagia. Hanya menunggu Pak Sumiar. Silakan Pak Sumiar. Difoto. Hanya 200 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 07 Taman Spasi bisa hadir kembali.